Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustazah mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinyalnya gitu. Oke. Baru Vina. Kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Oke, alhamdulillah. Hari ini kita dipertemukan lagi ya, meskipun melalui Zoom. Dan alhamdulillah hari ini hari Jumat, maka nanti untuk persepsinya dengan hukum ya. Oke, sebelumnya kita mulai dulu apel paginya. Ada salam abita, salam Al-Furqan, dan juga ikrar siswa. Yang pertama, salam Al-Furqan dan juga salam abita dipimpin oleh Mas Robi. Mas Robi. Mas Robi. Oke, dipimpin ya untuk salam abita dan juga salam Al-Furqannya. Oke. Salam Al-Furqan. Salam Abita. Kemudian dilanjutkan dengan ikrar siswa dipimpin oleh Mbak Kansa. Mbak Kansa, mana Mbak Kansa? Ya, Us. Ya. Apa, Us? Ikrar siswa ya, Mbak ya? Ya. Ikrar siswa. Ikrar siswa. Berjanji. Satu. Kepada Allah yang Maha Esa. Kepada Allah yang Maha Esa. Satu. Berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Hormat dan patuh kepada guru, orang tua dan sesama. Hormat dan patuh kepada orang tua dan sesama. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kelima, menjalankan misi dan tata tertib sekolah.
menjalankan visi kita ketika sekolah. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan doa. Ya. Akan dipimpin oleh Mas Agus. Mana Mas Agus? Agus. Mas Agus mana ya? Mas Agus. Mas Agus, dipimpin ya untuk doanya. Suaranya yang keras Mas Agus. Diulangi Mas Agus, suaranya kurang keras. Berdoa. Oke, sekarang dilanjutkan dengan murojaah surat dulu ya. Sebelumnya kameranya dihidupkan semua. Kameranya dihidupkan semua. Kita murojaah surat dulu. Nanti akan membahas sarapan soal ya. Oke. Sambil dipersiapkan. Hari ini kita murojaah untuk surat Oke, hari ini kita murojaah surat Al-Infitor lagi ya. Biar hafal. Surat Al-Infitor. Ya. Sudah siap semua ya? Sudah. Oke, Ustazah ulangi lagi. Kameranya dihidupkan semua. Jarak tinggal ya. Assalamualaikum. Ya sama ya. Oke, sudah siap ya. Kita mulai. Kemudian membaca ta'awudz terlebih dahulu. 1, 2, 3.
Sekarang kita ulangi lagi surat Al-Infitor ayat 1 dulu. Ayat 1 bersama-sama. Ya, dimulai dengan bismillah dulu. 1, 2, 3. Shadaqallahul azim. Oke, ya, alhamdulillah.
ada orang masuk itu siapa ya? Oke, nanti di rumah dihafalkan lagi untuk surat Al-Infitor ya. Oke, besok ketika tatap muka nanti Ustazah tunjuk satu-satu untuk hafalan surat Al-Infitornya. Oke, ya, jangan lupa dihafalkan di rumah untuk surat Al-Infitornya. Besok ketika ada tatap muka, ya, ketika ada tatap muka nanti Ustazah tunjuk satu-satu untuk hafalan surat Al-Infitor ya. Mulai minggu depan, oke? 8/4. Surat Al-Infitor ya, dihafalkan di rumah. Oke? Dilanjutkan dengan kultum. Karena hari ini hari Jumat, maka diisi dengan kultum. Oke, yang pertama dari kelas 5 Al-Farabi dulu. Dari kelas 5 Al-Farabi, siapa yang sudah siap? Dari kelas 5 Al-Farabi yang sudah siap untuk kultum siapa? Kalau tidak ada, nanti Ustazah tunjuk. Dari kelas 5 Al-Farabi dulu. Ayo, siapa? Belum aku tulis os kultumnya os. Gimana? Belum ditulis os kultumnya. Oh, belum ditulis. Oke. Aku enggak. Kemarin kayaknya ada yang belum kultum ya? Oke, coba. Kelas 5 Al-Farabi dulu. Kemarin sepertinya Mas Kasyafani belum kultum ya? Mas Kasyafani mana? Mas Kasyafani? Mas Kasya? Oke, hari ini kultum ya? Mas Kasyafani mana? Halo. Mas Kasyafani. Halo. Oke, kalau gitu Mas Kasyafani siap ya untuk kultum hari ini? Siap ya? Ya. Oke, karena tidak ada, coba Mas Robi. Belum nyiapin, Us. Belum nyiapin. Belum. Siapa yang sudah siap? Kemarin lupa, Us. Mas Genta ya? Belum nyiapin, Us. Mas Genta, siap ya? Belum nyiapin, Us. Gimana? Belum buat, Us. Belum dibuat. Oke, karena kemarin kan sudah bilang kalau hari Jumat itu ada kultum pagi. Jadi setiap siswa harus mempersiapkan teksnya ya. Oke. Kalau gitu Mas Ardani. Mas Ardani mana? Mas Ardani. Halo. Sinyalnya jelek, Us. Gimana? Sinyalnya jelek. Oke, ya ini sinyalnya jelek ya. Kalau gitu Mas Raja mana Mas Raja? Mas Raja, sudah siap ya? Masih udah. Belum, Us. Kenapa belum? Kenapa kok belum ada yang mau? Tidak ada yang mau, ini gimana? Oke, kalau gitu yang cewek, yang perempuan. Mas Dimas, siap Mas Dimas? Ya, Us, ya. Belum buat. Oh, belum buat. Yang perempuan? Atau Mas Rasya? Mas Rasya angkat tangan ini. Mas Rasya? Jelek, Us. Agak jelek, Us. Agak jelek. Apa? Tentang Mas Rasya ya? Oke, Us. Oke.
Oke, yang lain di mute dulu suaranya. Us, izin ke Dimatikan toilet. dulu mendengarkan kultum dari Mas Rasya. Suaranya yang keras ya Mas Rasya ya. Us, izin ke toilet. Ya, oke. Silahkan Mas Rasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur patut kita panjatkan karena sampai detik ini masih dikaruniai hidup dan kesehatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah dan teman-temanku sekalian, sudah hampir setahun wabah COVID-19 melanda dunia. Tahun 2020 hampir berakhir, tetapi pandemi belum juga mereda. Di tengah situasi ini, mari kita sama-sama kembali belajar untuk sabar. Sabar itu penting, keutamaan di masa-masa sekarang. Orang sudah banyak yang jenuh, akhirnya memilih liburan ke luar kota. Bosan makan di rumah, akhirnya ke rumah makan. Lelah pakai masker, akhirnya masker diturunkan ke dagu. Ustazah dan para saudara dan para temanku sekalian, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 19 mengatakan, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabarmu sebagai pelindungmu. Sesungguhnya Allah sangat senantiasa sama orang-orang yang sabar. Melalui ayat itu, Allah mengingatkan kita untuk bersabar. Bersabar dan menahan diri. Pelindung orang beriman adalah kesabaran. Liburan atau jalan-jalan bisa kita lakukan setelah setelah wabah hilang. Kalau semua orang keluar rumah main-main tidak memakai masker dengan benar, virus malah tambah senang tuh. Halo, tempat wisata dan rumah-rumah makan akan tetap ada meskipun didatangi bulan-bulan tahun depan. Kita harus sabar menunggu. Semoga vaksin yang segera ditemukan suci dari semua adalah kesehatan. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan pada ceramah sore hari, pada kultum pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Mas Rasya, isi kultumnya bagus sekali ya. Kultumnya Mas Rasya yaitu mengenai kesabaran. Ya, mengenai kesabaran kita dalam menghadapi situasi saat ini, situasi pandemi ya yang masih ada. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan kesabaran untuk menghadapi musibah ini ya. Oke, terima kasih Mas Rasya sudah menyampaikan kultumnya hari ini. Oke, siapa lagi yuk? Mbak Dira. Mbak Dira ini angkat tangan. Mana Mbak Dira ya? Mbak Dira ini angkat tangan. Sudah siap untuk kultum hari ini? Ya, Us. Oke. Suaranya yang keras ya Mbak Dira ya. Ya. Dihidupkan nggak apa-apa. Sambil melihat buku nggak apa-apa Mbak Dira. Dihidupkan saja kameranya. Oke. Dipersilahkan Mbak Dira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wala alaihi wasbihi ajma'in.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahnya kepada junjungan kita, yakni Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabat kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tak lupa kepada keluarga para sahabatnya dan juga pada para pengikut hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, pada segala kali ini yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kultum tentang ikhlas. Mungkin semua orang telah tahu apa yang namanya ikhlas. Sering orang yang mengartikan ikhlas dengan melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa. Dalam agama Islam, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sendiri mempunyai terdapat dalam praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah. Contohnya apabila kita masuk dalam konteks ibadah, maka kita berarti melakukan kepada Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal bukan yang lain, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dilihat, benar semata-matanya hanya karena Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat di sana menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama bila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan runyam dan seolah menempatkan agama dalam Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Dira sudah menyampaikan kultumnya hari ini ya. Terima kasih. Baik, isi kultum dari Mbak Dira tadi yaitu mengenai ikhlas. Ya, ikhlas. Jadi kita ketika melakukan segala sesuatu itu harus dilandaskan dengan rasa ikhlas. Apa? Karena dengan melakukan segala sesuatu dengan rasa ikhlas akan diterima oleh Allah. Misalkan sholat 5 waktu itu harus kita kerjakan secara ikhlas ya. Jangan karena orang lain, kemudian jangan karena disuruh orang tua ya, jangan karena ikut-ikutan ya. Jadi ketika melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, maka kita harus melaksanakannya dengan rasa ikhlas ya. Oke, terima kasih Mbak Dira ya untuk kultumnya hari ini. Oke, dilanjutkan Mbak Sekar. Ini Mbak Sekar kayaknya angkat tangan ya. Mbak Sekar sudah siap? Belum nyiapin, Us. Oh, belum nyiapin. Oke. Ini apa namanya? Angkat tangan ya, Mbak Sekar ya. Oke. Kalau belum siap juga tidak apa-apa. Mas, siapa ya ini ya? Yo, siapa yang ingin menyampaikan kultum lagi? Katanya Raga. Rangga, oke. Rangga mana Rangga? Rangga mana ini? Rangga Adi Wijaya. Mana ya? Halo Rangga. Ya. Oke, Mas Rangga siap ya? Mas Rangga siap ya untuk kultum hari ini? Oke, kameranya dihidupkan dulu Mas Rangga. Suaranya juga Nyala ini, Us. dikeraskan biar teman-teman bisa mendengarkan kultum Mas Rangga ya. Mas Rangga siap toh? Siap. Oke. Siap. Monggo Mas Rangga, waktu dan tempat Ustazah. Persilakan.
Sejeng ke toilet, Dos. Iya, oke Mas Assalamualaikum Yahya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi astaghfiru ala umuri dunya wa din wa la ilaha ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa salawat berserta salam semoga tercurah limpah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan sedikit keterangan tentang sedekah. Kata sedekah sebenarnya sudah tidak asing lagi di telinga kita, akan tetapi masih banyak orang yang enggan melakukan amal yang amat baik ini. Sedekah itu banyak manfaatnya, maka dari itu kita bagi umat Islam disunahkan untuk melakukan sedekah, karena akan sedekah ini akan mendatangkan kebahagiaan dalam hati kita di dunia maupun di akhirat kelak. Contoh manfaat dan barokah dari bersedekah antara lain adalah: satu, sedekah menjadi penyebab bertambahnya rezeki. Bersedekah itu tidaklah membuat kita semakin miskin karena rezeki itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Akan tetapi bersedekah itu dapat menyebabkan bertambahnya rezeki, bukannya menguranginya. Akan pepatah tentang sedekah yaitu jangan menunggu kaya lalu sedekah, tapi sedekahlah agar kamu kaya. Dua, sedekah dapat mengangkat derajat seseorang. Orang yang selalu bersedekah niscaya derajat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu akan selalu mendapatkan keberkahan untuk rezekinya, akan selalu merasa cukup. Berbeda dengan orang yang kikir, meskipun ia banyak hartanya, tetapi hidupnya tidak akan tenang dan selalu banyak pikiran yang melanda. Itu adalah sebagian bentuk ketidak keberkahan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tiga, malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah dan melaknat orang yang fakir. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah harta kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang fakir." Itulah beberapa manfaat dari bersedekah. Sebetulnya masih banyak lagi manfaat yang belum saya sebutkan. Setelah menyimak ceramah tentang sedekah ini, kita semua dapat melaksanakan sedekah dengan semaksimal mungkin agar kita terhindar dari api neraka. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Mas Rangga yang sudah menyampaikan kultumnya pada pagi hari ini. Oke, kultumnya Mas Rangga yaitu mengenai sedekah ya. Tadi Mas Rangga bilang kita mengatakan bersedekahlah kamu, maka kamu akan kaya. Jangan tunggu kamu kaya baru bersedekah ya, gitu ya. Jadi bersedekah itu tidak harus menunggu kaya ya. Ketika kita punya uang ya, misalkan ada orang di jalan ya yang sedang kesusahan, maka kita harus menolongnya ya dengan bersedekah gitu. Oke. Jadi bersedekah itu adalah salah satu perilaku yang baik ya, perilaku yang terpuji, yang disukai oleh Allah ya. Kemudian dengan adanya sedekah kita bisa mendapatkan rezeki yang banyak. Rezeki tidak hanya diukur dengan uang ya. Rezeki itu bisa dilihat dari kesehatan ya, kemudian kebahagiaan itu juga termasuk rezeki. Kemudian teman-teman yang soleh dan solehah itu juga termasuk rezeki ya.
Oke, terima kasih Mas Rangga. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan kultum? Mas Aska ya? Aku Mas Aska ya? kultum. Iya, Mas Aska kultum ya? Tapi aku belum buat. Belum buat? Oke. Kalau gitu yang lain. Yuk, siapa yang sudah siap? Yang siap, yang perempuan. Ayo, yang perempuan. Mbak Raya. Yuk, yang perempuan. Mbak Bianca. Ayo, Mbak Bianca. Kultum ya hari ini ya. Sudah Oke, cukup Bianca. aja, belum buat, Oh, belum buat. Ya sudah kalau gitu. Baik, mungkin itu saja ya untuk kultum hari ini. Terima kasih kepada tadi Mas Rangga, Mbak Dira, kemudian Mas Rasya, kemudian siapa lagi tadi? Mbak Dira, Mas Rasya, Mas Rangga, sama siapa tadi ya? Kayaknya cuma 3 ya. Oke, terima kasih sudah mengisi kultum pada pagi hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih. Untuk yang lain kelas 5 Al-Farabi dan juga kelas 4 Torek bisa dipersiapkan untuk membuat teks kultum ya. Karena apa? Karena setiap hari Jumat itu ada jadwal untuk kultum pagi, oke? Ya, dilanjutkan hari ini dengan membahas sarapan soal. Ustazah share lagi soalnya tadi. Nah, ini soal untuk tema 3 subtema 1 untuk 5 mapel ya. Oke, sarapan soal yang pertama yaitu apa pengertian iklan dan sebutkan macam-macam iklan berdasarkan medianya. Oke, Ustazah tanya, siapa yang ingin menjawab soal nomor 1? Siapa? Oke, Mbak Sekar. Jawab Mbak Sekar. Iklan yaitu pemberitahuan dalam bentuk pesan. Ya, iklan dalam menjadi 2 yaitu cetak dan media elektronik. Dari media cetak yaitu adalah komputer. Dari media elektronik yaitu HP, radio, dan internet. Oke. Ya, terima kasih Mbak Sekar. Ya, jawaban nomor 1. Apa itu pengertian dari iklan? Iklan itu adalah salah satu media untuk menginformasikan mengenai produk baik barang maupun jasa yang ditujukan kepada masyarakat umum ya. Oke. Kemudian macam-macam iklan berdasarkan medianya itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama iklan cetak ya, contohnya majalah, koran, tabloid ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu iklan elektronik ya. Iklan elektronik itu contohnya TV, radio, internet ya, seperti itu. Oke, jawaban nomor 1 benar Mbak Sekar. Terima kasih. Dilanjutkan sarapan soal yang kedua yaitu sebutkan bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke, siapa yang ingin menjawab soal nomor 2? Siapa yang ingin menjawab soal nomor 2?
Oke, Mas Rasya. Jawab soal nomor 2. Oke, Us. Sebutkan bentuk-bentuk interaksi sosial, kerjasama, akomodasi, isolasi, akulturasi. Oh ya, oke. Itu juga bisa ya. Oke, jadi bentuk-bentuk interaksi sosial ya. Tadi Mas Rasya menjawab kerjasama. Ya, benar sekali. Kemudian apa lagi? Akomodasi. Akomodasi. Kemudian akulturasi ya. Kemudian apa lagi? Contohnya, manusia. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Ya, itu juga bisa. Kemudian interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Nah, itu juga bisa. Ya, bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke, terima kasih Mas Rasya sudah menjawab soal nomor 2. Rasya, Us, bukan Raja, Us. Nah, iya Mas Rasya. Oh iya Mas Rasya. Mas Rasya ya. Tadi Ustaz bilangnya Mas Rasya kok, bukan Mas Raja ya. Oke, terima kasih Mas Rasya. Dilanjutkan soal nomor 3. Sebutkan nama-nama organ pencernaan manusia. Siapa yang ingin menjawab soal nomor 3? Sekar, Us. Siapa? Sekar. Mbak Sekar sudah tadi. Ayo yang lain. Soal nomor 3. Yo, siapa yang ingin menjawab? Raja, Us. Oke, Mas Raja. Sebutkan secara urut ya, Mas ya, dari atas. Mulut, Ya, terus kerongkongan, ya. terus lambung, usus, anus. Oh ya, oke. Betul sekali Mas Raja. Jadi organ pencernaan yang pertama yaitu mulut. Kemudian turun ke bawah ke kerongkongan ya. Kemudian habis itu yang ketiga ke lambung ya. Kemudian yang keempat ke usus halus. Kemudian yang kelima ke usus besar dan yang terakhir ke anus ya. Oke. Di mulut itu ada apa aja, Mas? Ada gigi ya untuk mengunyah. Kemudian ada lidah untuk merasakan indera rasa. Kemudian ada juga kelenjar ludah ya untuk melumatkan makanan. Oke, terima kasih Mas Raja sudah menjawab soal nomor 3. Ya, dilanjutkan soal nomor 4. Sebutkan macam-macam alat musik ritmis. Yo, siapa yang ingin menjawab soal nomor 4? Rangga, oke. Mas Rangga. Mas Rangga dijawab soal nomor 4. Bass, gong, triangle. Mas Rangga? Ya. Ini tadi yang menjawab Mas Rangga atau siapa ini? Rangga. Oke, Mas Rangga dijawab soal nomor 4. Bass, gong, triangle. Apa? Ulangi lagi. Bass, gong, triangle. Drum. Bass, drum. Suaranya kurang keras, Mas. Bass, drum, triangle. Drum, bass, gong, triangle. Oh, gong sama rectangle ya, oke. Tadi Mas Rangga jawabnya tadi drum ya? Drum, Ya. kemudian rectangle sama gong. Kemudian ada lagi selain itu. Rasya, Us. Ya. Siapa? Rasya. Mas Raja sudah, Mas Raja sudah.
Lafda, bukan raja. Oh ya, Mas Lafda. Oke. Ya, Mas Lafda. Bisa dijawab, Mas Lafda? Apa itu robana? Ya, terus apa lagi? Yang kicik-kicik itu loh. Apa itu namanya? Paus. Ya, terus apa lagi? Apa itu namanya? Apa? Lupa us, cuman jawab paus. Timpani. Akui. Ya, oke, benar ya. Tadi ada rebana, bisa. Terus ada lagi kendang. Tamborin, Kendang tamborin. juga termasuk. Kemudian apa lagi? Tamborin. Tamborin. Kemudian apa lagi? Dah. Apa lagi? Gogong. Gong, ya bisa. Ya, itu yang termasuk macam-macam alat musik ritmis. Kemarin alat musik ritmis itu artinya apa? Alat musik yang tidak mempunyai bernada. nada. Iya, oke. Wah, pinter-pinter ya ini ya. Masih ingat ya materinya ya? Oke, sekarang Ustazah tanya. Alat musik melodis. Kan alat musik ada dua, ritmis sama melodis. Sekarang Ustazah tanya. Alat musik melodis itu yang bagaimana? Piano, Yuk, alat musik melodis artinya? Piano. Artinya dulu, itu contohnya. Artinya alat apa? musik yang mempunyai nada. Iya, oke. Kalau alat musik melodis berarti alat musik yang mempunyai nada. Mempunyai nada. Nada A, B, C, D. Ya. Contohnya apa saja? Piano. Terus? Piano, gitar, Gitar. Pianika. Ya, terus apa lagi? gitar, Yang ditiup? Pianika. Suling. Ya, pianika. Oke, benar semua ya. Jadi, alat musik melodis adalah alat musik yang mempunyai nada. Sedangkan alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak mempunyai nada. Nah, tadi contohnya alat musik melodis ada piano, pianika, gitar, kemudian ada lagi seruling ya. Itu. Oke, terima kasih sudah menjawab soal nomor 4 ya. Dilanjutkan soal yang terakhir. Soal nomor 5. Keberagaman apa saja yang ada di Indonesia? Sebutkan. Budaya, ras, suku, agama. Oh iya. Budaya, ras, suku, agama. Oke, ya benar sekali. Ya, yang menjawab Mas Rangga lagi ya tadi ya. Oke, terima kasih. Soal nomor 5 jawabannya ada keberagaman agama. Kemudian ada keberagaman suku. Kemudian ada keberagaman budaya. Oke, sekarang Ustazah tanya dulu. Keberagaman agama. Ada berapa agama di Indonesia? 6. Apa saja? Sebutkan. Islam, Islam, Kristen, Katolik. Yang terakhir? Konghucu. Ya, oke betul. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ya. Sekarang Ustazah tanya, keragaman suku. Apa saja yang ada di Indonesia? Coba yang kalian ketahui sebutkan. Suku apa saja? Dayak, suku, Dayak, terus? Asam, Suku Minang. Ya. Terus Terus. apa lagi? Jawa. Suku Jawa. Suku Jawa, terus apa lagi? Suku Sunda. Suku Sunda, ya. Suku Bugis ya, dan masih banyak lagi. Ya, Betawi, Bahasa daerah. ya, oke. Kemudian ada keberagaman bahasa, bahasa daerah, ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa apa lagi? Bahasa Sunda, ya. Bahasa Bugis ya, dan masih banyak lagi. Kemudian
ada juga keberagaman budaya. Contohnya apa? Keberagaman budaya. Ayo, contohnya apa? Keberagaman budaya. Contohnya di Bali. Di Bali itu ada budaya sekaten, ya. Sekaten. Ya, sekaten. Kemudian di Jatinom ada apa? Ada budaya sebaran apem yakowiyo, itu juga. Kemudian kalau di Boyolali, di Cepogo, itu ada budaya sadranan, ya, sadranan. Oke. Kemudian ada keberagaman tari. Oke, coba sebutkan keberagaman tari yang kalian ketahui. Tari kecak, tari pin, Ya. tari lilin, tari piring, tari payung, tari Sriwijaya. Ya, oke, dan masih banyak lagi ya. Oke. Ya. Oke. Jadi keberagaman tari tadi ada tari payung, tari lilin, kemudian ada tari gandrung Banyuwangi, kemudian ada tadi tari kecak, dan masih banyak lagi ya. Keberagaman di Indonesia itu sangat banyak sekali. Oke, terima kasih. Sudah menjawab sarapan soal nomor 1 sampai 5 ya. Oke, mungkin itu saja untuk sarapan soalnya hari ini. Kita belajar. Jangan lupa besok pagi ada jadwal penerimaan rapot. Ya. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan? Jam berapa? Ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti persepsi pada pagi hari ini. Untuk materinya nanti akan disampaikan melalui WhatsApp ya, melalui grup. Ya. Oke, nanti kelas 5 Al-Farabi ada materi. Ya, nanti kelas 5 Torek nanti ada tugas dari Ustika. Nanti kalau yang kelas 5 Al-Farabi ada materi dari Usdita ya. Jadi nanti akan dilanjut. Oke, terima kasih. Tapi sebelum Ustazah akhiri, marilah kita berdoa. Doa kafaratul majelis bersama-sama. Untuk persepsi hari ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa besok minggu depan ya. Semangat dalam belajar, semangat dalam ibadah. Keluar. Kelas 5 Farabi jangan keluar dulu ya. Assalamualaikum. Oh, kelas 5 Farabi tidak keluar dulu. Yang kelas 5 Torek bisa keluar ya. Assalamualaikum.